Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Perahu kertas ku kan maju, membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau saat ku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan dadarku menemukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifa Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program kesayangan, yaitu Berendo. Berendo hari ini, Senin 27 Februari 2023, akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan prestasinya. Seorang siswi yang memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mendulang prestasi. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Neysha Kansa Amira. Halo Neysha. Seorang atlet ya, taekwondo nih. Dan juga kita sudah kedatangan juga pembimbing sekaligus pelatihnya ya, yaitu Mas Nanang Fahrozi. Halo Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Neysha, seorang atlet taekwondo. Kenapa kamu menyukai olahraga taekwondo ini? Yang pertama, Neysha tuh suka olahraga dan biar bisa bela diri dan biar juga bisa berprestasi. Waduh, pengen punya prestasi ya. Apa sih yang mendorong Neysha untuk punya prestasi yang baik deh? Pertama, karena Neysha tuh gimana ya, suka olahraga terus juga suka tampil. Oh, suka tampil. Jadi Neysha punya keberanian ya. Neysha itu memang berani atau terpacu gitu untuk berani tampil gitu? Memang berani. Memang berani dari dulu. Emang biasanya kalau sebelum taekwondo itu biasanya ngapain Neysha? Kayak lari-lari pagi gitu.
Oh, suka punya aktivitas yang produktif ya kamu ya. Jadi kalau sehari-hari itu selain belajar kamu suka olahraga Ya. gitu ya, suka punya aktivitas-aktivitas yang bisa apa ya, ada gunanya gitu ya untuk Nesya. Nah, kalau Nesya sendiri nih punya suka taekwondo dan memfokuskan diri di taekwondo ini kenapa dan sejak kapan Nesya? Nesya mulai taekwondo dari kelas 4. Nah, karena waktu itu tuh Nesya tuh mau ikut eskul karena Nesya kan sekolah olahraga, jadi ada eskul taekwondo di sekolah. Yang Lalu? kebetulan tentang olahraga. Oh gitu, jadi karena suka olahraga pilihnya taekwondo ya. Tapi nggak takut Nesya ketika cobain taekwondo karena kan lumayan ekstrim ya olahraganya ya? Enggak, karena Enggak. Nesya suka itu olahraga. Oh gitu. Olahraga yang menantang. Wah, menantang, ini kecil-kecil punya Tantangan. semangatnya yang luar biasa ya. Punya apa ya, men-challenge diri ya Nesya ya. Pengen coba sesuatu yang berbeda kayaknya ya, apalagi seorang perempuan juga. Nah, kalau dari Mas Nanang sendiri nih, itu gimana sih bisa membentuk anak, ini kan mungkin bisa dibilang masih usianya di bawah gitu ya, Betul, masih betul. anak-anak, untuk bisa mengajarkannya itu seperti apa nih? Ya. Yang pertama kita memperkenalkan dulu apa itu taekwondo, terus juga kita ngasih rambu-rambu gitu kan ya, jangan sampai ada cedera gitu. Samping itu juga kita memotivasi, karena sudah banyak contoh yang dari anak TK ketika dia serius belajar, berlatih, ada yang berprestasi gitu. Dan Nesya ini alhamdulillah kalau hitungan bulan, kita kan baru mulai itu akhir 2021 pasca pandemi, kurang lebih September tahun 2021. Kita baru buka itu, awalnya baru buka, dia ikut bergabung. Alhamdulillah itu sudah kelihatan motivasinya, semangatnya gitu. Semangatnya ya. Dan ini ya kita udah apa ya, kita kasih kode gitu kan, berlanjut. Dan alhamdulillah awal Februari semester 2 kita ngikut lomba di Dispora di Curug, langsung dapat emas. Langsung dapat emas ya, wah. Makanya luar biasa. Kita awalnya kita ya nggak yakin gitu ya, tapi ternyata beliau membuktikan dia mampu gitu. Berarti anak taekwondo ini memang harus punya keberanian yang luar biasa. Betul, ya. ya. Dan tidak hanya ini Mbak, mohon maaf, kita tidak hanya fisik, tidak hanya apa skill, mental juga kita latih. Mental, ya. Di situ ketika mengikuti kejuaraan, dan saya juga ingat ketika dulu waktu dilantik sama Pak Gubernur, saya kebetulan juga pengurus di Pengprov, ibunya ketua umumnya Ibu Septi Yuslina yang dari Komisi 4 dari fraksi PKS. Beliau mengatakan, Bapak Gubernur kita, Bapak Rohidin Mersyah, ukuran dari kita melatih anak itu kejuaraan. Di situ ada mental, Benar. apa yang selama ini telah kita ajari, Benar. disitulah terbentuknya, dan itu membuktikan bahwa berhasil atau tidaknya seorang guru. Dan Luar biasa buktinya ya, iya, Pak. betul, Mbak, Iya, betul. Mas ya. Karena juga ketika dia tampil bukan hanya apa yang sudah, ilmu yang sudah dipelajari, tapi juga mental. Karena kebanyakan anak-anak nih ya ketika tampil di depan umum itu ketakutan mulai meningkat. Betul, gitu demam ya. panggung kalau bahasa kita, demam panggung, ya, benar. betul. Tapi Nesya membuktikan ya bahwa Membuktikan. dia bisa. Nah, Nesya, ketika kamu pertama kali nih, ini kan kamu baru 1 tahun, kamu udah punya banyak banget prestasi. Itu pernah nggak sih ada nih di awal-awal ketakutan mungkin ketika lomba? Ada, karena baru pertama kali ikut taekwondo, jadi agak sedikit. Apa nih perasaannya? Terus Perasaannya Nervous kah? panik. Oh, panik karena rame ya? Atau kamu takut sama lawannya nih? Enggak. Enggak ya? Tapi karena rame ditonton orang gitu ya? Aduh, keren banget. Nah, kalau dari support dari orang tua sendiri gimana sih, Nesya? Orang tua sendiri mendukung Nesya, mendukung. Jadi Nesya memang mau, jadi itu orang tua juga mendukung. Oke, karena Nesyanya punya semangat yang kuat ya, pengen coba dan pengen berprestasi, jadi orang tua dukung. Tapi kalau dari orang tua ketika Nesya berbicara nih, pengen dong ikut eskul taekwondo, ada nggak sih kekhawatiran dari orang tua?
Ada, tapi mama papa selalu mendukung. Selalu mendukung Nesya ya, karena kan anak perempuan gitu kan, mungkin ada ketakutan-ketakutan Ya, betul, juga betul. ya. Lumrah Takut, iya bener sekali. Nah kalau dari Mas sendiri nih dengan klub Mas, itu kan pasti banyak ya anak-anak muda, anak-anak yang masih di bawah umur gitu, yang mencoba untuk lomba nih, mencoba mendulang prestasi. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan untuk membangun mereka atau membangun mental mereka untuk bisa berani gitu? Otomatis ada Mbak ya, apalagi kita baru merintis lah bahasanya. Itu pasti ada ketemu ketika kita mendidik anak didik kita, dan kita otomatis kita tetap memotivasi terus tanpa menyerah gitu kan. Dan kita juga bekerja sama dengan orang tua, saling motivasi, dan orang tua juga alhamdulillah mendukung. Orang tua mendukung, fasilitas juga dari sekolah juga mendukung. Kita kan kebetulan di sekolah ini ekskul, tapi kita dimandirikan gitu kan, karena posisinya kan beda dengan lokasi sekolahnya itu agak ini dikit. Jadi harus ada dukungan dari orang tua juga Mbak, ya. karena kita fasilitas termasuk untuk bela diri taekwondo ini ada safety-nya Mbak. Mulai dari tangan, kaki, termasuk kemaluan kita ada semua, dan itu tidak mungkin sekolah yang memfasilitasi, otomatis mandiri. Dan alhamdulillah orang tuanya paham, mengerti gitu, maklum, demi anak ya mereka mau Iya, gitu. benar. Tentunya harus ada kerjasama lah ya Betul, bersama Mbak. orang tua. Karena ini juga bukan suatu hal yang main-main ya. Ini olahraga yang cukup ekstrim dan Iya. harus disetujui kedua belah pihak tentunya untuk keamanan kita semua tentunya. Nesya, kamu sudah 1 tahun nih mencoba olahraga taekwondo. Boleh dong kasih tahu kita prestasi-prestasi apa aja sih yang udah kamu dapetin? Yang pertama Nesya ikut ajang Dispora di Curup, alhamdulillah dapat emas juga. Terus ada yang kedua Piala Wali Kota, yang ketiga Piala Gubernur, dan yang terakhir yang baru kemarin Ini yang nasional ya? Ya nasional. Menpora di Jakarta. Kemenpora Cup Januari. Itu juara 1 semua? Ya. Wah, Emas luar semua. biasa. Dalam 1 tahun dia sudah bisa menjadi lawan yang cukup ditakuti gitu Iya, ya, dengan diperhitungkan, lawan-lawan betul. lain yang sudah berjuang gitu bertahun-tahun. Betul. Apa sih perasaan kamu ketika mendapatkan banyak sekali nih medali-medali yang ini? pertama bangga, yang kedua itu bersyukur. Bersyukur. Jadi kamu sangat seneng banget ya dapetin itu semua, karena sesuai dengan apa yang kamu inginkan adalah untuk mendulang prestasi untuk membanggakan orang tua. Nah kalau dari 4 ini yang sudah kamu coba gitu ya, apa sih yang paling sulit gitu untuk kamu dapetin, atau mungkin lawannya yang paling sulit gitu? Yang di Jakarta yang Kemenpora. Karena nasional ya? Ya. Gimana tuh? Boleh dong sedikit diceritain perbedaannya? Karena kalau misalnya di provinsi atau di kota itu lawannya tuh sesama tingkat sabunya. Kalau yang di nasional ini di Jakarta itu tuh lawannya lebih tinggi lagi sabunya. Lebih tinggi? Oh berarti dia berbeda, tapi seusia ya Mas? Atau gimana? Seusia, cuman mungkin level latihannya kan dia mungkin udah lama. Kalau Nesya kan hijau, jadi yang ketemu kemarin merah ya? Merah. Yang lebih dari Iya. dia. Wah, luar biasa Jam kamu. terbangnya udah tinggi tuh kayaknya. Jadi dia mungkin kayaknya memang semangatnya ya yang Iya. tinggi ini ya. Dan dia juga punya keberanian yang luar Keberanian. biasa. Jadi segala hal itu kayaknya cepet dia. Betul. Langsung satset gitu Betul. ya. Iya. Nah, terus kalau kamu sendiri nih apa sih kesulitannya ketika berlatih mungkin, atau mungkin sedang bertanding, apa sih kesulitannya Nesya? Kalau kesulitan pas latihan itu pas kalau sprint kan lama gitu kan, harus cepat. Kadang tuh capek. Capek. Ya. Terus kalau kamu lagi capek gimana Nesya? Kadang kalau lagi capek tarik nafas biar nggak capek lagi. Oh, merilekskan diri ya. Terus kalau setiap hari nih kan kamu kan latihan, terus latihannya berapa kali seminggu nih? Setiap hari kalau Oh, setiap Nesya. hari. Nesya setiap hari latihan. Terus ketika latihan tuh kan pasti ada rasa capek ya, atau mungkin jenuh, pernah nggak sih? Aduh, males gitu latihan. Pernah ya? Pernah, tapi Nesya pikir Nesya mau berprestasi gitu. Jadi menyemangatin diri ya. Iya. Kamu menyemangatin diri itu sendiri atau disemangatin sama orang tua terus sih? Sendiri terus didukung sama orang tua. Jadi orang tua terus mensupport ya Iya. Nesya. Aduh, luar biasa ya pemirsa ya.
ya. Ini anak yang benar-benar pengen banget menunjukkan kalau dia bisa berprestasi dengan apa skill yang dia sudah miliki dari dulu, luar biasa nih. Terus selain itu Nesya, ada nggak sih tantangan yang lebih berat lagi nih selain mengendalikan mungkin emosional yang capek gitu mungkin ya? Ada nggak sih tantangan yang lebih sulit lagi Nesya? Ada pas waktu sparring. Waktu sparring itu lawannya tuh Nesya tuh dilawanin sama yang lebih tinggi Sabu. Waktu biar nanti kata Sabun biar nanti kalau pas tanding kalau lawannya Sabunya lebih tinggi bisa ngelawan kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada rasa sedikit takut gitu. Oh, sedikit takut. Jadi ketika sparring kamu dihadapkan orang yang lebih lagi ya dibandingkan kamu. Jadi kamu untuk bisa siap gitu ya. Aduh, keren banget nih pemirsa. Ini kecil-kecil menginspirasi kita semua ya untuk terus semangat, jangan sampai jangan pantang menyerah gitu ya. Harus terus semangat. Ini yang kecil aja bisa gitu. Apalagi kita juga harus bisa tentunya. Dan Nesya, kamu kelas berapa sih tadi? Masih SD ya? Iya. Kelas 5 SD. Berarti kamu juga masih sekolah nih. Terus kalau di sekolah itu gimana nih responnya ketika kamu punya prestasi? Kalau di sekolah Nesya merasa bangga kayak gitu. Teman juga senang kayak gitu kalau Nesya dapat prestasi juga. Jadi mendukung ya teman-temannya. Nah kalau dari Mas sendiri nih, ini kan ketika bertemu Nesya itu seperti apa sih bisa mengetahui nih bahwa anak ini punya prestasi dan bisa diajak gitu langsung untuk lomba, karena kan waktunya cepet ya, satset langsung lomba, dan sekarang udah juga memenangkan juara 1 di Kemenpora nih. Itu gimana sih perjalanannya? Mungkin juga teman-teman di rumah mau tahu nih untuk bisa membawa anaknya juga bisa berprestasi. Ya, pertama kita dari lamanya ya Mbak, lamanya latihan. Kita udah ngukur kan dari bulan September kita udah ngelatih gitu kan. Hitungannya kan kalau ini ya udah masuk kita sebagai pelatih untuk menampilkan Nesya gitu kan ya. Dan kita juga ada capaian-capaian karena kita ada namanya TC juga, Training Center Pemusatan Pelatihan. Di situ juga kita bisa ngelihat Mbak skill anak kita, kemampuan anak kita kan. Jadi kita sebagai pelatih juga nggak sembarangan merekomendasikan anak kita gitu kan. Ya dari situ Mbak kita kelihatan nanti anak didik kita itu mulai dari fisiknya, skillnya, kita kan skill, fisik, dan juga mental. Terakhirnya kita sering sparring gitu, situ kelihatan Mbak. Jadi bahwa dia mentalnya sudah terlatih, fisiknya juga mendukung gitu. Ya itu tahapan yang gitu kita. Ya. Jadi melihat progres dari anak sendiri, bukan dari lamanya latihan, tapi siap atau tidaknya ya. Baik deh, nanti kita akan lanjutkan lagi nih pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.